Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong menutup matanya saat dia berdiri di arena. Ekspresinya cukup tenang menghadapi serangan yang luar biasa ganas dari Jiang Hao ini. Sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi, garis abu-abu di antara alis Lindong menjadi semakin kaya. Itu meluas dan berkontraksi dengan goyah. Tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir dari garis abu-abu. Berbeda dengan ketenangan aneh dari Lindong, daerah sekitar Jiang Hao sangat hidup. Riak Yuan Power yang sangat mengejutkan yang mengandung kekuatan yang sunyi terus menyebar dari dalam tubuhnya. Auranya benar-benar mengerikan. Cahaya abu-abu naik ke tubuh Jiang Hao sebelum secara bertahap menggumpal. Seolah-olah itu secara samar-samar diaglomerasi menjadi bintang abu-abu setinggi 10 kaki di udara di depannya. Bentuk bintang tidak terdefinisi. Permukaannya dipenuhi lubang tampak seperti meteoroid. Namun penampilan yang tampaknya normal ini beriak dan membentuk fluktuasi menakutkan yang menyebabkan banyak distorsi muncul di langit di sekitarnya. Semua orang di arena termasuk kelompok Pangtong memiliki ekspresi serius di wajah mereka karena serangan Jiang Hao. Dia memang layak menjadi murid langsung senior. Cukup banyak murid yang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Jiang Hao memang memiliki bakat luar biasa. Senior Lindong berada dalam situasi yang cukup buruk. Pada saat yang sama beberapa murid tanpa sadar melihat ke arah Lindong. Meskipun tindakan yang terakhir membingungkan mereka, dalam menghadapi serangan menakutkan Jiang Hao mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lindong bisa melawannya. Mereka mungkin tidak meragukan potensi Lindong. Lagi pula, meskipun dia bergabung dengan Aula Sunyi selama kurang dari sebulan, dia mampu menantang salah satu dari 4 murid langsung senior. Dan bahkan memaksa yang terakhir untuk menggunakan kartu trufnya. Tinju besar bintang besar. Selain 3 murid langsung senior lainnya, kemungkinan hanya Lindong yang memiliki kemampuan seperti itu. Mereka akan menentukan pemenang dalam satu gerakan. Mata Pangtong juga melihat ke arena saat dia bergumam. Segera matanya melayang ke arah Chen Zhen dan Wudo yang duduk di tangga batu. Setelah itu dia tercengang. Ini karena dia melihat ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Pangtong terkejut melihat ini. Jantungnya juga tiba-tiba mulai berdenyut liar. Mungkinkah di kursi batu? Suara Chen Zhen serak dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak mungkin, seni bela diri itu saat itu bahkan senior Zhou Tong tidak berhasil mempelajarinya. Senior Mo juga sudah menjadi buta saat mempelajarinya. Ucap suara Wudo juga agak kering. Jelas ada juga ketidakpercayaan di dalam hatinya. Suara Wudo juga agak kering. Jelas ada juga ketidakpercayaan di dalam hatinya. Chen Zhen terdiam dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika Lindong benar-benar bisa menguasai seni bela diri itu dalam waktu 5 hari, itu hanya bisa berarti bahwa orang ini terlalu abnormal. Seni bela diri ini mungkin sangat kuat, tetapi juga memiliki kekurangan. Tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk jika Lindong benar-benar mempelajarinya. Wudo juga mengangguk ketika mendengar kata-kata Chen Zhen. Ada ekspresi khawatir di matanya saat dia menatap Lindong di arena. Meskipun seni bela diri itu kuat, itu adalah keterampilan jahat yang melukai musuh dan diri sendiri dengan parah. Junior Lindong, jika kau dapat menerima pukulan ini, aku Jiang Hao tidak akan lagi menolak promosimu untuk menjadi murid langsung senior. Seketika tubuh Jiang Hao berangsur-angsur naik ke udara di arena. Sementara tubuhnya juga ditutupi oleh cahaya keabu-abuan. Matanya tajam saat dia menatap Lindong di kejauhan dan berteriak dengan keras.
Namun Lindong masih tetap tenang menghadapi tindakan keras Jiang Hao. Garis abu-abu di antara alisnya bergoyang-goyang dengan cepat pada saat ini. Seolah-olah ada banyak garis abu-abu kecil yang samar menyebar sementara disertai dengan aura jahat gelap yang unik. Arah yang mereka tuju sebenarnya adalah mata Lindong. Namun ketika banyak garis abu-abu kecil akan menyerang mata Lindong, cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di sekitar matanya. Itu sebenarnya langsung menyerap banyak garis abu-abu. Jika mungkin untuk menyelidiki ke dalam area antara alis Lindong pada saat ini, orang akan melihat jimat batu kuno diam-diam tergantung di sana. Cahaya putih samar dipancarkan darinya. Di bawah jimat batu kuno adalah tempat yang dipenuhi dengan ki keabu-abuan gelap yang aneh. Melayang di tengah ki keabu-abuan ini adalah bola mata berwarna abu-abu yang dipenuhi dengan aroma iblis. Bola mata itu dipenuhi dengan jejak yang tidak biasa dan berdarah. Sementara keganasan kuno mengisinya. Namun setiap kali kekejaman ini melonjak, jimat batu kuno di atas akan mengirimkan cahaya putih beriak yang menekannya hingga tidak bisa lagi bergerak. Sebuah pikiran tiba-tiba menyebar ke tempat ini pada saat ini. Setelah itu, jimat batu yang menekan bola mata abu-abu akhirnya menarik cahaya putihnya. Saat jimat batu berhenti menekannya, jejak darah segera mulai muncul dari bola mata abu-abu sebelum keganasannya benar-benar meletus. Tinju mega bintang hebat. Teriakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema di langit. Jiang Hao mengadopsi ekspresi serius saat dia mengepalkan jarinya dan melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Tinjunya menghantam bintang abu-abu di depannya dengan keras. Setelah itu, bintang itu mendesing dan terbang keluar, menciptakan jejak cahaya ekor keabu-abuan. Bintang itu melesat maju sebelum bisa mendarat di tanah. Itu sudah meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Riak menyebar sedemikian rupa sehingga banyak beberapa murid pada jarak yang sangat jauh bisa merasakan rasa sakit yang menusuk dan kedinginan di kulit mereka. Rasa dingin ini menyebabkan ekspresi cukup banyak murid berubah. Gelombang remanen sudah menakutkan ini. Jika mereka berada di tempat Lindong berada, bukankah mereka akan langsung dihantam oleh angin tinju yang ganas dan keras itu sampai berubah menjadi bubur? Mengapa Lindong masih tidak bereaksi? Di atas murid langsung, Moling dan yang lainnya memiliki ekspresi cemas di wajah mereka saat mereka menatap Lindong. Bintang abu-abu itu sangat cepat. Dalam beberapa waktu, itu sudah tiba di atas Lindong. Tepat ketika semua orang menghentikan nafas mereka, Lindong yang belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Kedua matanya perlahan terbuka. Begitu Lindong membuka matanya, garis abu-abu di antara alisnya tiba-tiba terbelah. Setelah itu cahaya abu-abu diaglomerasi. Bintik di antara alisnya benar-benar berubah menjadi mata segitiga abu-abu. Begitu mata abu-abu muncul, ruang di sekitar Lindong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Chen Zhen dan Wudo di kursi batu akhirnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mata abu-abu itu muncul. Mereka tiba-tiba berdiri dan tanpa sadar berteriak dengan terkejut. Mata iblis sunyi. Ketika mereka berdiri, seberkas cahaya abu-abu biasa muncul di mata abu-abu Lindong. Setelah itu diam-diam melintas melewati langit dan bertabrakan dengan bintang abu-abu. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi saat tabrakan terjadi. Cahaya abu-abu langsung menembus bintang dengan cara yang sederhana dan tanpa hambatan. Setelah itu, garis retak menutupi bintang akhirnya itu langsung meledak di depan mata semua murid yang terkejut. Saat ini pukulan sengit Jiang Hao sebenarnya telah dipatahkan dengan mudah. Jiang Hao juga tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan sebelum dia bereaksi, pori-pori di sekitar tubuhnya berdiri. Melalui matanya yang menyusut, dia bisa melihat seberkas cahaya abu-abu bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini adalah berkas cahaya yang telah menembus tinju agung bintang besarnya sebelumnya. Ini sangat cepat, tidak ada cara untuk menghindarinya.
Saat ini sinar abu-abu itu begitu cepat sehingga Jiang Hao tidak punya cara untuk menghindarinya. Segera dia mengatupkan giginya. Cahaya kemasan terang melonjak sebelum langsung berubah menjadi perisai cahaya kemasan yang sangat tebal di depannya. Saat ini sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Setelah itu menghantam perisai cahaya kemasan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun segera setelah itu, ekspresi ketakutan muncul di wajah Jiang Hao. Ini karena dia menemukan bahwa pembelaannya tidak ada gunanya melawan serangan itu. Perasaan bahaya yang kaya menutupi hatinya. Duduk di kursi batunya, ekspresi Chen Zhen sungguh-sungguh. Tubuhnya bergetar sebelum dia menghilang secara aneh. Sepertinya dia harus ikut campur dalam pertarungan ini. Pada saat ini ekspresi panik dengan cepat muncul di wajah Jiang Hao. Namun karena dia mampu menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior dari Aula Sunyi, dia bukanlah individu biasa. Saat Jiang Hao melakukan retret eksplosif yang tiba-tiba, cahaya abu-abu telah benar-benar menghancurkan lubang melalui perisai emasnya. Selanjutnya itu berlanjut dengan kecepatan yang menakjubkan dan terbang lurus ke arah Jiang Hao. Wajah Jiang Hao benar-benar berubah serius saat dia dengan cepat mundur. Saat ini dia terus-menerus melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi sunyi yang kuat mengalir kuat. Setelah itu dia mencoba menggunakan gelombang energi itu untuk menahan sinar cahaya abu-abu yang aneh. Namun jelas bahwa usahanya untuk melawan sia-sia. Meskipun sinar cahaya abu-abu itu tidak menakutkan untuk dilihat, kekuatan ofensif yang dilakukannya bahkan pada tingkat yang cukup mengerikan. Oleh karena itu gelombang kejut energi sunyi yang dikirim oleh Jiang Hao tidak menghalangi sinar abu-abu sama sekali. Pada saat ini seluruh stadion benar-benar tercengang. Situasi telah berbalik terlalu cepat. Awalnya mereka berasumsi bahwa pertarungan akan berakhir saat Jiang Hao mengeksekusi tinju mega bintang besar. Namun tidak satupun dari mereka yang berharap bahwa Lindong tidak hanya mampu menangani serangan yang begitu menakutkan. Dia bahkan berhasil memaksa Jiang Hao ke dalam keadaan yang menyedihkan. Keributan menyebar di seluruh puncak gunung dan bahkan Pang Ton, Fang Yun, dan Song Zhou melongo melihat pemandangan ini. Mereka bertiga saling memandang dan mereka semua bisa melihat keterkejutan yang ada di mata masing-masing. Pada saat ini Jiang Hao tidak bisa diganggu dengan keributan yang terjadi di puncak gunung. Perhatiannya benar-benar terfokus pada berkas cahaya abu-abu yang membututinya seperti belatung di tulangnya. Itu telah menyusut. Mata Jiang Hao tiba-tiba berkontraksi. Senior cahaya abu-abu menembus kekosongan seperti penayangan dan sebenarnya sudah tiba di depannya. Aku tidak pernah tahu bahwa aku tidak dapat memblokirmu. Setelah mundur dengan cara yang tertekan, kemarahan Jiang Hao akhirnya menembus atapnya. Meluruskan kepalanya, Yuan Power yang tak terbatas meletus dengan gila-gilaan dari tubuhnya. Sebelum dia meluncurkan serangan telapak tangan. Namun saat Jiang Hao hendak sepenuhnya melepaskan semua kekuatan Yuan dalam telapak tangannya, sosok tua aneh muncul di depannya. Dengan lambaian lengan bajunya, hembusan angin lembut muncul dan menyapu Jiang Hao. Pada saat yang sama dia membalik telapak tangannya lagi sebelum Yuan Power yang tak berujung melonjak dan membentuk pusaran Yuan Power raksasa di depannya. Pusaran berputar dengan gila-gilaan saat kekuatan Yuan di dalamnya terus tumbuh tanpa henti. Saat ini tatapan Chen Zhen berubah serius saat dia menatap berkas cahaya abu-abu yang mengamuk di pusaran. Pada saat ini dia mengangkat kedua tangannya dengan lembut dan langsung menepuk pusaran itu menyebabkannya menyebar. Mengikuti penyebaran pusaran, sinar cahaya abu-abu di dalamnya juga menghilang bersamanya. Setelah Chen Zhen menyelesaikan berkas cahaya abu-abu, Jiang Hao sudah mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan palpitasi samar masih tersisa di wajahnya. Pada saat ini seluruh puncak gunung menjadi sunyi gelap. Tatapan demi tatapan tiba-tiba mendarat di tubuh Chen Zhen. Sebelum mereka semua diam-diam menelan ludahnya. Menjadi murid Aula Sunyi, mereka secara alami sadar bahwa ketika murid-muridnya selamat,
Para master aula biasanya tidak akan ikut campur tangan, bahkan mereka hanya akan ikut campur jika ada insiden yang lepas kendali. Saat ini Pang Tong dan dua lainnya melihat pemandangan ini dengan jantung berdebar-debar. "Lindong, apakah itu mata iblis yang sunyi?" tanya Chen Zhen dengan nada santai. Sambil melayang di udara, dia melihat Lindong di bawah dengan ekspresi kompleks di matanya. Saat pertanyaan ini muncul, suara mengisap bergema dari mana-mana di dalam stadion. Faktanya untuk Peng Tong, Jiang Hao dan dua lainnya, ekspresi takjub yang kaya muncul di mata mereka. Di antara seni bela diri aula sunyi, kitab suci penghancuran besar secara alami adalah yang paling kuat. Di bawah kitab suci misterius penghancuran besar adalah apa yang disebut dengan seni bela diri yang hebat. Di antara mereka adalah mata iblis sunyi, adalah yang paling kuat untuk dikuasai. Dalam beberapa waktu, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berhasil menguasai mata iblis sunyi, kebanyakan dari mereka adalah anggota generasi tua aula sunyi. Di antara para murid bagaimanapun tidak ada seorang pun yang berhasil melakukannya. Namun tepat di depan mata mereka, Lindong benar-benar berhasil mempelajari mata iblis sunyi, yang secara luas dianggap sebagai seni bela diri paling mematikan di aula sunyi. Bagaimana ini tidak membuat penonton merasa kaget? Selanjutnya, mereka jelas menyadari bahwa Lindong baru saja memasuki aula seni bela diri selama 5 hari. Namun dalam 5 hari ini, dia benar-benar berhasil mendapatkan penguasaan awal atas mata iblis sunyi. Apakah orang ini bahkan manusia? Pikiran Pang Tong dan 3 lainnya saat mereka saling memandang, semuanya memiliki perasaan yang kompleks. Meskipun mereka semua sangat berbakat, jika mereka dibandingkan dengan seksama Lindong, mereka tampak agak biasa. Tentu saja mereka berempat secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Lindong dapat melakukannya bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena jimat batu misterius. Setelah mata abu-abu menghilang, ekspresi pucat muncul di wajah Lindong. Konsumsi daya memikat Yuan Power dan mental energi sunyi. Yuan Power dan mental energi dari mata iblis sunyi benar-benar melebihi harapannya. Jika melakukan intervensi, serangan sebelumnya kemungkinan akan meninggalkan luka serius pada Jiang Hao. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak jelas, tidak ingin dia ingat. Bagaimanapun, ini adalah aula sunyi. Karena itu dia tidak bisa lagi agresif seperti sebelumnya. Ya, aula master seni bela diri yang baru saja aku gunakan memang mata iblis yang sunyi. Lindong membungkuk pada Chen Zhen sebelum berkata dengan suara yang pahit. Karena fakta bahwa aku hanya memiliki penguasaan awal di atasnya, aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Aku mengerti. Chen Zhen tanpa sadar bergumam sebelum terdiam beberapa saat, seolah-olah dia mencoba untuk memadamkan kejutan di dalam hati mereka. Setelah melihat Chen Zhen terdiam, Lindong tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa Chen Zhen dan yang lainnya pasti terkejut karena dia bisa mempelajari mata iblis yang sunyi. Di kursi batu, Wudo diam-diam tertawa getir di dalam hatinya. Namun kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Semakin berbakat Lindong, semakin baik untuk aula sunyi mereka. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak aula sunyi mereka menghasilkan murid yang luar biasa. Saat ini jalan yang dilalui oleh mata iblis sunyi adalah mengejar kekuatan membunuh yang lebih besar. Di masa depan, jika kau tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, cobalah untuk menggunakannya saat sparring dengan murid lain. Selain itu, seni bela diri ini akan memiliki efek korosif pada orang yang menggunakannya. Kecuali jika itu adalah saat yang kritis, yang terbaik adalah tidak menggunakannya secara sembrono. Ucap Chen Zhen dengan nada serius setelah mendapatkan kembali kejelasannya. Ya, aku mengerti. Lindong dengan hormat menganggukkan kepalanya. Untuk spar ini, pemenang dan pecundang telah diputuskan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya,
Kau akan menjadi murid langsung senior kelima dari aula sunyi. Apakah ada orang lain yang keberatan? Chenzhen berbalik ke arah Pangtong yang lainnya bertanya. Mendengar kata-katanya, Pangtong dan 3 lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya ini. Bahkan Jiang Hao hanya bisa tertawa getir. Kekuatan yang Lindong tunjukkan membuatnya tidak punya alasan untuk menolak. Setelah Pangtong dan 3 lainnya menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah, seluruh stadion segera meledak menjadi lautan suara dan suara sorak-sorai yang spektakuler. Lebih dari puluhan ribu murid dari aula sunyi menatap dengan sungguh-sungguh pada sosok kurus yang berdiri di tengah stadion. Jelas rasa hormat muncul di wajah mereka. Setelah pertandingan hari ini, Lindong telah benar-benar menaklukkan semua murid di aula sunyi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia juga akan menjadi murid tercepat dalam sejarah aula sunyi untuk menjadi murid langsung senior. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.